Assalamualaikum teman Razana. Awal bulan lalu kami mengunjungi kota Yokohama, salah satu kota populer di Jepang. Kota ini sebenarnya hanya sebelahnya Tokyo saja, tapi sudah berada di prefektur yang berbeda. Jadi kami naik kereta melewati kota Tokyo dan sampai di tujuan kurang lebih 1 jam 15 menit kemudian. Yokohama sendiri adalah sebuah kota pelabuhan dan kota besar kedua setelah Tokyo. Kalau teman-teman berkesempatan naik kapal pesiar alias yacht ke Jepang, biasanya akan berlabuh di Yokohama ini. Kami sendiri kesini karena pengen anak-anak merasakan pengalaman naik air cabin alias cable car yang baru dibuka tahun lalu. Berbeda dengan air cabin lain di Jepang yang biasanya berada di area hutan atau pegunungan, air cabin ini berada di tengah kota sehingga mudah dijangkau. Meski begitu, pemandangan yang ditawarkan tidak kalah indah, yaitu landmark area Minato Mirai yang berarti pelabuhan masa depan. Di Minato Mirai ini ada berbagai macam fasilitas seperti mall, perkantoran, amusement park, dan pelabuhan, semuanya menjadi satu. Kalau teman-teman melihat souvenir Yokohama, biasanya menggambarkan landmark yang unik ini. Tiket perjalanan one way menaiki air cabin ini seharga 1.500 yen untuk dewasa dan 1.200 yen untuk anak-anak di bawah 12 tahun. Jaraknya lebih dari 1 km dengan durasi sekitar 15 menit. Meski hanya sebentar, tapi lumayan sebagai pengalaman dan bahan untuk bercerita. Usai menikmati pemandangan dari air cabin, kami berkeliling sekitar dan sampailah di kawasan Cosmo World, sebuah amusement park yang lokasinya berada di tepi laut. Di sini juga terdapat Ferris wheel alias biang lala raksasa yang terdapat jam di tengah lingkarannya. Sayangnya, sebagian besar wahana yang seru membutuhkan keberanian untuk menaikinya dan belum cocok untuk Zahra, Faiza, dan Lubna yang masih kecil. Untung saja masih ada wahana lain yang tidak menantang adrenalin dan bisa dinaiki Zahra, Faiza, dan Lubna.
Kami melanjutkan melihat-lihat sekitar sampai menemukan bus tinggi dan unik yang bisa dikendarai di air bernama Skyduck. Bus ini cukup tinggi karena nantinya beralih fungsi menjadi kapal. Kami pun harus melewati tangga untuk naik ke atasnya. Setiap penumpang anak di Skyduck ini wajib menggunakan pelampung. Sabuk pengaman pun harus dipasang oleh semua penumpang. Sebagian besar penumpangnya adalah orang asing seperti kami dan juga dari negara lain seperti dari India dan Cina. Kami berkeliling kota Yokohama seputaran Minato Mirai, termasuk ke area yang telah kami lewati sebelumnya, yaitu Air Cabin, Cosmo World, dan juga melalui tempat terkenal lain seperti Red Brick House. Sepanjang perjalanan, Skyduck yang kami naiki menjadi perhatian orang. Mungkin mereka juga wisatawan luar kota seperti kami. Yang menyentuh hati kami saat anak-anak dan para penumpang melambaikan tangan ke arah luar, orang-orang yang berada di jalan selalu membalas lambaian tangan kami. Setelah berkeliling selama 20 menit, bus Skyduck kembali ke sekitar area keberangkatan dan mulai masuk ke air. Setelah masuk ke air, kami diminta melepas sabuk pengaman. Perjalanan di air mengelilingi area Minato Mirai cukup lama, lebih dari setengah jam. Terlihat wisatawan ramai berlalu lalang di daratan sekitar. Terlihat pula sebuah yacht kecil tengah berlabuh. Pemandangan yang paling kami sukai dan kagumi adalah landmark sekitar Cosmo World, tempat kami tiba pertama kali. Dari laut nampak sungguh indah sekali. Gedung-gedung pencakar langit tepat di tepi laut dengan satu giant Ferris wheel di tengahnya. Masya Allah, tak bosan kami foto dan video meski HP sudah mulai lowbat. Sebenarnya ada beberapa tempat lain yang menarik di sekitar Minato Mirai, seperti Gundam Factory, Noodle Cup Museum, dan Chinatown. Namun karena pertimbangan waktu dan tenaga, kami tak mampir ke sana. Finally, sebelum pulang, kami sempatkan mampir di Red Brick House meski hanya di halamannya saja. Teman-teman, terima kasih telah menonton video perjalanan kami di Yokohama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.